dengan aplikasi yang telah dimiliki oleh pembina proses bisnisnya. Contoh lain terkait usulan infrastruktur yang tidak dilanjutkan atau akan di clearance itu adalah eh, apabila ada usulan infrastruktur yang dapat dilayani pada pusat data nasional seperti itu. Maka nanti akan langsung selesai seperti itu Bapak Ibu. Namun kalau disetujui dan dapat dilanjut maka IPD terkait bisa mengimplementasikan kegiatan yang dan arsitektur maupun peta rencana SPBE. Nah, Bapak Ibu, alur-alur implementasi arsitektur SPBE ini mulai dari identifikasi arsitektur SI sampai dengan review, ini sudah diterapkan dalam aplikasi SIA SPBE versi kedua. Maka dari itu, yang tadi saya sudah sebutkan, penting sebelum masuk ke aplikasi SIA SPBE, Bapak Ibu memahami bagaimana tahapan pengembangan atau mengerjakan arsitektur SPBE-nya. Nah, ini sudah masuk ke pengenalan SIA SPBE-nya ya, Bapak Ibu. Tadi kita sudah bersama-sama memahami tahapan arsitektur SPBE mulai dari arsitektur SI sampai dengan review. Nah, sekarang masuk pada pengenalan aplikasi penunjangnya yaitu SIA SPBE. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, Kemenpan itu sudah mengembangkan aplikasi SIA SPBE yang digunakan untuk membantu pengelolaan arsitektur SPBE untuk mendukung transformasi digital melalui keterpaduan layanan digital. Nah, si SPBE ini sampai dengan saat ini sudah ada dalam dua versi sejak pengembangan pertamanya. Perbedaan dari SIA versi pertama dan SIA versi kedua yang sangat menonjol ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada berkaitan dengan akses aplikasinya. SIA pertama ini hanya bisa diakses melalui desktop, namun untuk siang versi kedua ini lebih mudah diaksesnya karena dapat diakses melalui website. Yang kedua berkaitan dengan input dan penyajian datanya. SIA versi pertama ini hanya berupa angka-angka dan huruf dan ditampilkan selayaknya tabel-tabel. Namun untuk SIA versi kedua ini menggunakan grafik dan juga diagram-diagram. Dan yang ketiga ini berkaitan dengan fitur di dalam aplikasi. SIA versi kedua, versi pertama ya Bapak, belum tersedia fitur evaluasi dan pelaporan, sehingga pengguna hanya bisa menginputkan data tanpa ada report yang dihasilkan atau tidak ada hasil akhirnya. Sedangkan untuk SIA versi kedua sudah tersedia fitur analisa, pelaporan, dan juga disediakan dashboard pengguna. Nah, Bapak Ibu, dari perbedaan-perbedaan tersebut, ada satu persamaan di mana ini kembali lagi ke pembahasan sebelumnya tentang arsitektur SIS, yaitu metadata arsitektur tetap menjadi poin penting dalam menyusun arsitektur SPBE. Jadi, tidak bisa meninggalkan metadata arsitektur, karena metadata arsitektur ini adalah eh, hal pakem ya, makanya tuh yang paling penting di dalam arsitektur SPBE, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu yang sudah memiliki dokumen arsitektur SPBE itu akan sangat terbantu dalam penginputan data ke SIA versi keduanya. Karena apa? Karena saat mengisikan semuanya sudah terkonsep dengan baik, mulai dari metadata di tiap domainnya, keterkaitan domainnya, hasil analisis gap, dan rencana tindakan di dalam peta rencananya. Insya Allah, kalau sudah sesuai arsitektur SPBE yang sebelumnya sudah disusun dan sudah paham juga bagaimana mengoperasikan aplikasi SIA versi keduanya, bisa Bapak Ibu langsung gambar-gambar aja di SIA SPBE versi kedua. Nah, untuk struktur navigasi di SIA SPBE versi kedua, ini eh, saya saya jabarkan terkait dengan bagaimana sih untuk masuk ke dalam penginputan arsitektur SPBE-nya. Ini yang pertama tentunya harus login dulu ya Bapak Ibu. Kemudian setelah berhasil login di halaman dashboard bisa diklik untuk pilihan instansi pusat atau pemerintah daerahnya. Kemudian setelah diklik, contohnya ini saya contohkan kalau apabila
mengklik pemerintah daerah, akan ditampilkan daftar provinsi yang bisa dipilih sesuai dengan lokasi. Kemudian akan ditampilkan lagi daftar kabupaten atau kota yang bisa dipilih sesuai kabupaten atau kota Bapak Ibu. Nah, setelah klik kabupaten atau kotanya, maka akan ditampilkan kerangka kerja SPBE yang berbentuk rumah dan terdiri dari ini ada tata kelola, manajemen, arsitektur SPBE, yang di dalam arsitektur SPBE ini ada domain-domain arsitektur SPBE. Totalnya ada 6 ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengklik salah satunya untuk dilengkapi terlebih dahulu. Ini saya ambil contoh ketika klik arsitektur SPBE, proses bisnis, maka akan tampil arsitektur referensi arsitektur proses bisnis dari level 1, level 2 sampai dengan level 3-nya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengklik salah satu referensi di level 3-nya untuk menginputkan nama proses yang sesuai dengan metadata atau yang sudah dilakukan pemetaan tadi. Nah, karena yang saya contohkan ini proses bisnis, maka kalau diklik kalau diklik level 3-nya, maka akan tampil halaman katalog konten dengan kanvas kosong untuk menggambarkan CFM-nya atau alurnya seperti itu. Nah, untuk yang lainnya juga sama Bapak Ibu. Kalau klik metadata, nanti metadata layanan, maka akan muncul referensi arsitektur layanannya, mulai dari level 1 sampai level ketiga dan sebagainya. Jadi di sini saya sebutkan lagi ya Bapak Ibu, untuk IPPD yang sudah memiliki dokumen arsitektur SPBE, itu akan sangat terbantu dalam pengisian SIA versi keduanya, karena sudah dipetakan pemetaan metadatanya, beserta referensi yang digunakan di tiap datanya itu apa. Jadi ketika nanti di aplikasi SIA ditampilkan referensi sebanyak itu, ada banyak referensinya, tidak bingung lagi harus masuk pada referensi yang mana. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk level pada referensi arsitektur SPBE-nya sendiri di dalam pengisian SIA versi kedua, tiap domain, ini Bapak Ibu sudah saya rangkumkan, untuk domain proses bisnis ini total sampai dengan referensi level 3 sebelum masuk pada katalog kontak atau nama prosesnya. Kemudian untuk domain layanan juga ada sebanyak 3 level sebelum masuk pada kanvas kosong untuk menginputkan nama layanannya. Nah, untuk data dan informasi ada sebanyak 3 level sebelum masuk pada katalog konten atau kanvas kosong untuk menginputkan nama datanya. Nah, kalau untuk aplikasi, di domain aplikasi ini ada 2 referensi sebelum masuk pada kanvas kosong untuk menginputkan nama aplikasinya. Begitu juga dengan infrastruktur dan keamanan, ini ada 2 level sebelum masuk pada kanvas kosong untuk menginputkan nama infrastruktur atau nama keamanannya, seperti itu. Nah, dari informasi saat peluncuran SIA versi kedua, itu ada banyak perubahan ya Bapak Ibu, terutama pada referensi arsitektur level 3 di domain proses bisnis, layanan, data, dan informasi. Nah, gimana Bapak Ibu? Ada yang sudah melakukan perubahan atau updating referensinya? Kalau kalau saya lihat itu ada banyak ya Bapak Ibu yang berubah. Jadi, nah bisa pelan gitu ya Bapak Ibu disesuaikan lagi. Jadi salah satu tahapan arsitektur SPBE yaitu analisis arsitektur as is dengan metadata arsitekturnya. Kemudian nanti akan saya contohkan sampai dengan bagaimana melakukan identifikasi keterkaitan domain proses bisnis. Jadi untuk saat ini di contoh implementasi ini saya contohkan sampai dengan identifikasi keterkaitan domain proses bisnis saja ya Bapak Ibu. Nah, bisa dilihat di layar ini. Ini adalah contoh pengisian metadata arsitektur domain proses bisnis, domain layanan, dan domain data dan informasi. Dari metadata ini, kalau sudah diisi ke kanannya semua lengkap, bisa dilanjut ke melakukan identifikasi keterkaitan domain proses bisnis yang terdapat yang dapat disesuaikan
disampaikan melalui kolom-kolom atribut dependensi yang difasilitasi pada masing-masing metadata. Nah, ini contohnya. Kalau untuk dependensi yang ada bisnis dan juga layanan seperti itu. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, di yang slide sebelumnya yang saya jelaskan adalah terkait dengan identifikasi layanan digital terintegrasi untuk mengidentifikasi keterkaitan domain proses bisnis yang berkaitan itu ada di domain proses bisnis itu sendiri, layanan, dan data. Jadi tiga domain saja ya Bapak Ibu. Nah, setelah dilakukan identifikasi keterkaitan domain proses bisnis, ini dapat dilakukan pemetaan sebelum masuk ke dalam SIA-SPBE versi keduanya. Contohnya ini contoh bagaimana memetakan referensinya, mulai dari level 1 sampai level paling akhir sesuai dengan tabel yang sebelumnya saya jelaskan, referensi paling akhir dari tiap domainnya. Nah, untuk yang contohnya untuk domain proses bisnis, ini referensi level satunya pakai RAB 9 pemerintah umum. Level 2-nya informasi. Level 3-nya ada pengelolaan data statistik dengan katalog konten atau nama prosesnya, penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah, kabupaten, atau kota. Nah, dari proses ini, layanan yang berkaitan atau layanan yang dilakukan untuk mendukung pengerjaan atau pelaksanaan proses itu ada layanan pengumpulan data statistik sektoral. Referensinya yang dari level 1 ada layanan publik. Level keduanya informasi. Level ketiganya pengelolaan data statistik. Nah, kemudian dari layanan dan proses ini, data yang dikelola, input-outputnya menggunakan data statistik sektoral. Dengan referensi level satunya, ini informasi pemerintahan umum. Referensi level 2-nya data informasi. Level 3-nya pengelolaan data statistik. Nah, seperti itu. Nah, setelah dipetakan, akan dimasukkan ke dalam SIA versi kedua dengan melakukan penggambaran ya Bapak Ibu. Digambarkan dengan menggunakan eh, apa tuh gambar-gambarnya, aset-asetnya seperti itu di dalam aplikasi SIA, ditarik garis seperti itu nanti akan menghasilkan ini contoh diagram keterkaitan domain proses bisnis yang kurang lebih akan digambarkan seperti ini dalam SIA SPBE versi kedua. Jadi nanti Bapak Ibu akan dituntut dalam SIA versi kedua itu untuk telaten ya Bapak Ibu, menggambarkan satu persatu simbol-simbolnya. Seperti itu. Ya, jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, bisa eh, ditulis pertanyaannya di kolom chat atau bisa raise hand seperti itu. Nanti kalau untuk pendampingan secara lebih detail lagi, nanti akan ada sesi lainnya ya. Kalau gitu saya kembalikan ke MC. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah perkataan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Sasa atas sesi sharingnya. Mungkin kita buka sesi diskusi dan tanya jawab dulu ya. Silakan untuk Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar atau langsung open mic juga boleh, Pak Bu. Mungkin bisa sharing keadaan di Pemprov, Pemkot, Pemkap, Bapak Ibu sekalian terkait SIA versi 2 itu update-nya sudah sampai sejauh mana mungkin? Mungkin kalau dari Mbak Sasa sendiri eh, terkait SIA versi 2 ya Mbak, mungkin ada beberapa Pemda yang sudah sempat sharing sama Mbak Sasa itu biasanya permasalahannya itu ada di mana sih Mbak? Iya, itu kalau misalnya dari salah satu Pemda yang sudah pernah
diskusi dengan saya itu mungkin case-nya dari pemetaannya. Dari metadata, itu kan kalau di metadata kolomnya itu ada RAA, referensi arsitektur level 1, level 2, level 3 seperti itu. Nah, untuk pemetaannya sebelum masuk ke dalam SIA versi 2-nya, itu yang mungkin akan lebih membutuhkan waktu. Nah, ini saya izin tampilkan lagi ya Bapak Ibu. Untuk yang di pemetaan yang saya maksudkan, ini akan menjadi proses lain atau tahapan lain dari analisis metadata. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, ketika sudah punya metadata, metadatanya ada referensi-referensinya ini level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, untuk pemetaan ke dalam sininya sebelum masuk ke dalam CSPBE versi kedua itu yang akan mengalami sedikit kesulitan karena harus miteni dulu satu-satu seperti itu Mbak. Jadi kalau misalnya sudah punya metadata itu akan lebih terbantu daripada yang kalau misalnya belum punya metadata itu nanti takutnya keselip referensi yang harusnya dipakai seperti itu. Terkait dengan gimana gambarinnya gitu. Nanti mungkin harus telaten karena nanti di SIA versi kedua itu gambarnya itu harus gambar sendiri. Jadi bukan kalau di versi yang pertama itu sudah tinggal import-import aja udah ya gitu Bapak Ibu. Nah, tapi kalau untuk yang di SIA versi kedua, ini tuh harus masukinnya satu-satu, digambar satu-satu kayak gitu. Kemudian diklik atributnya, ngisi sendiri satu-satu kayak gitu. Seperti itu, Mbak. Baik, mungkin mengulang dan mengulas kembali ya Mbak Sasa. Barangkali tadi ada Bapak Ibu juga yang baru join di tengah-tengah sesi. Mungkin bisa dijelasin ulang Mbak Sasa keterkaitan antara metadata Abacus yang sebelumnya wajib ada di versi 1, itu fungsinya metadata Abacus di versi 2 itu apa ya Mbak? Mungkin bisa dijelaskan secara lebih mudah mungkin bahasanya seperti itu. Oke, ya. Ini ya Bapak Ibu. Jadi yang seperti yang sudah saya jelaskan di awal, itu kalau untuk eh, arsitektur SPBE di tahapan pertama terkait dengan analisis as-is, arsitektur SPBE itu ada domain dan referensi, di mana untuk referensi ini membutuhkan metadata arsitektur untuk merepresentasikan entitas-entitas di dalamnya secara lebih jelas. Jadi, ini sudah tercantum dalam Perpres 132 juga. Jadi, setiap domain itu harus ada referensinya dan harus ada metadatanya. Nah, kalau metadata itu bentuknya yang seperti ini, Bapak Ibu. Ini mungkin sudah familiar juga ya, Bapak Ibu, di SIA versi pertama. Metadata itu terdiri dari beberapa atribut. Atribut ini yang dimaksudkan adalah kolom-kolom yang sudah dijelaskan dalam Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2022, seperti itu. Jadi, walaupun ada perbedaan tampilan, fungsi, dan fitur di SIA versi pertama dan versi kedua, tapi tetap kembali mengacu pada Perpres yang sudah ditetapkan, yaitu Perpres 95 dan Perpres 132. Dalam arsitektur SPBE itu tetap harus ada metadata arsitekturnya untuk melakukan cataloging konten dari tiap domain arsitekturnya. Jadi, setiap domain itu ada domain proses bisnis, domain layanan, domain data, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan. Ini semua harus ada metadatanya masing-masing. Seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya ulang ya Mbak Sasa. Ini seperti tidak ada pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu sudah cukup paham begitu ya. Atau mungkin masih cukup bingung, meraba-raba juga ya kita Bapak Ibu terkait SIA versi 2 ini. Karena memang mungkin kalau bahasa Jawanya itu komponennya terlalu jelimet gitu ya di dalamnya. Tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu, ini mungkin penyesuaian ulang juga bagi kita semua. Jadi nanti eh, kalau Bapak Ibu perlu diskusi lebih lanjut, nanti silahkan ya Bapak Ibu bisa ke kontak person kita
Kalau begitu, saya tutup dulu. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Sasa atas sharing dan ilmunya. Juga terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi dalam webinar kami hari ini. Sebelum kami mengakhiri acara, berikut kami bagikan informasi terkait narasumber gratis yang tadi sempat disinggung saat pembukaan. Jadi, mohon maaf, ini ada pertanyaan masuk Mbak Sasa dari Pak Hendra dari Diskominfo Siang. Apakah untuk evaluasi mandiri menggunakan SIA versi 2? Silakan Mbak Sasa. Iya, jadi ini saya izin menjawab ya Bapak Ibu terkait dengan evaluasi mandiri itu bisa memanfaatkan aplikasi atau website Taufal ya Bapak Ibu. Nah, dari selain website Taufal, tapi tetap mulai mengisikan SIA versi kedua. Jadi kalau Taufal itu evaluasi mandiri terkait SPBE-nya, proses pengerjaan SPBE-nya, evidence-evidence-nya seperti itu. Tapi kalau untuk SIA versi kedua, ini kaitannya dengan evaluasi RB. Jadi yang dinilai di SIA versi kedua itu arahnya ke evaluasi RB. Kalau misalnya sudah menggambarkan as is, itu akan mendapatkan nilai satu. Kalau kalau sudah mengisikan sampai dengan to be, itu akan mendapatkan nilai dua. Kalau sudah ada analisis gap dan peta rencana, nilainya tiga. Seperti itu. Nah, tapi kalau untuk evaluasi mandiri, ini lebih ke evidence-nya apa saja yang sudah dikumpulkan atau yang sudah dilaksanakan dalam arsitektur SPBE seperti itu. Jadi kayak misalnya eh, manajemen manajemen keamanan itu kalau memang sudah menerapkan evidence-nya apa seperti itu akan lebih arahnya ke aplikasi Taufal seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Pak Hendra apa sudah cukup menjawab? Mungkin ada pertanyaan lanjutan lagi. Makasih Mbak Sasa dan Mbak di atas informasinya sama-sama Bapak. Ada lagi mungkin Bapak Ibu pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya Pak Bu tadi terkait informasi narasumber gratis. Jadi mungkin pertanyaannya bagaimana sih kita bisa dapetin narasumber gratis Mbak untuk pembahasan nilai indeks SPBE atau SIA versi 2 gitu. Kita kan juga mau nih misal penilaian yang tahun kemarin itu dievaluasi, misal mau di breakdown nih Mbak, indikator per indikator gitu. Atau mungkin kita mau diskusi nih Mbak terkait SIA versi 2 di daerah kami. Tapi kami mau nih Mbak nanti yang hadir itu Kominfo full team misal, atau tim koordinasi full team misal. Jadi nanti caranya Bapak Ibu cukup mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami ke nomor 0821 3222 7617. Mungkin untuk nomor bisa saya share di chat ya Pak Bu. Mohon maaf. Ya, betul seperti itu. Jadi nanti silahkan berikan keterangan aja ya Pak Bu. Bapak Ibu dari mana, namanya siapa, kemudian ingin mendapatkan narasumber gratis dari PT Tati dalam hal apa gitu. Apakah mau nilai indeks SPBE atau ke SIA versi 2. Kemudian selain itu kami nggak terbatas ya Bapak Ibu, kami nggak terbatas cuman di nilai indeks SPBE maupun SIA versi 2. Silakan Bapak Ibu juga yang punya keresahan di masalah lain mungkin di Pemkot, Pemprov, Pemkapnya atau instansinya Bapak Ibu sendiri, misal kayak Mbak kita tuh mau DED nih Mbak, Mbak kita nih mau, atau RSUD tadi saya lihat ada peserta dari RSUD, mungkin Mbak harusnya RSUD kami ini udah mulai mengembangkan master plan TI rumah sakit nih Mbak, atau RSUD kami harusnya juga sudah mengembangkan DED nih Mbak, atau apapun itu ya Pak Bu, nanti silahkan silahkan aja Bapak Ibu bisa menghubungi kami di nomor yang sudah kami lampirkan di kolom chat.